Kita berjumpa lagi di kesempatan kali ini malam ini untuk melanjutkan ya topik parami yang ternyata panjang juga materinya nih dan menarik, dan memang ini akan menjadi dasar ya untuk dasar pengertian kita dalam melakukan kebajikan. Dan ternyata banyak juga yang belum memahami dengan jelas cakupan parami itu sendiri. Ternyata ini penting khususnya bagi Anda calon arahat. Calon arahat perlu memperhatikan hal ini. Ini adalah syarat-syarat, bukan hanya sebagai untuk sama Sambuddha ya, tapi ya sawaka Buddha juga. Ya kalau yang mau jadi sama Sambuddha ya harus lebih banyak extra effort lagi. Ya kalau untuk sawaka Buddha dikatakan sampai batas minimal ya bisa jadi arahat. Nah, dengan penjelasan ini kita akan semakin jelas apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita isi dalam menapaki jalan mulia ini. Ya karena belumnya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, kok begitu sih? Kok begini sih ya? Kok udah begini kok masih begitu? Nah itunya. Ya penting nggak lebih jelas lah. Anda sendiri yang tebak-tebak ya kira-kira. Tapi paham lah kira-kira. Nah ternyata memang yang selama ini lebih kepada urusan pribadi. Yang selama ini hanya mementingkan kepentingan pribadi. Untuk mencapai, saya mau mencapai ini. Saya mau mencapai ini, saya mau mendapatkan itu. Jadi dari situ ya akan membentuk kapasitas sesuai. Tapi pada akhirnya ke sana sehingga ya tidak maksimal perjuangan mereka. Kira-kira ya. Tapi bagi seseorang yang mengerti jalan untuk mengarah kepada kebudahan ya, parami ini perlu untuk terus dipraktekkan, terus dihayati, dan menjadi dasar, menjadi landasan bagi kita untuk praktek Dhamma sebagai praktisi Dhamma. Di sini juga dijelaskan bahwa ciri utama parami adalah melayani kesejahteraan makhluk lain. Ini menunjukkan bahwa latihan spiritual dalam Buddhisme tidak berhenti pada pengembangan diri sendiri, tetapi juga diwujudkan melalui manfaat bagi sesama. Nah ini bedanya. Selama ini mungkin kita berbuat baik buat kita. Sekali lagi buat nambahin karma baik. Nah ini yang Bante kategorikan sebagai pengumpul karma baik. Nah kalau kita sebagai praktisi Dhamma, kita bagaimana mempraktekkan Dhamma itu sendiri. Muatan dari Dhamma itu yang kita praktekkan, yang pada akhirnya itu akan membentuk kualitas batin yang akan terpancar dari karakter kita, yaitu ya melayani kesejahteraan makhluk lain. Itu cirinya, ciri utama. Makhluk-makhluk agung melatih dana dengan memberi tanpa melekat. Mereka menjaga sila demi menciptakan kedamaian bagi dunia. Mereka mengembangkan kesabaran bukan karena lemah, tetapi karena memahami bahwa kebencian tidak akan berakhir dengan kebencian. Semua dilakukan demi mengurangi penderitaan makhluk lain. Makhluk agung juga melatih dana bukan hanya memberi harta, tetapi juga memberi rasa aman, memberi pengertian, memberi maaf, dan memberi kesempatan bagi orang lain untuk bertumbuh. Mereka menjaga sila bukan karena takut dihukum atau takut karena karma buruk, tetapi karena memahami bahwa setiap perbuatan meninggalkan jejak bagi diri sendiri dan juga dunia. Mereka melatih kesabaran bukan karena lemah, tetapi karena
memiliki kekuatan batin, ya jadi memiliki kekuatan batin untuk tidak membalas kebencian dengan kebencian. Ya, itu yang menjadi dasar. Tapi memang nggak mudah untuk mengerjakan ini. Tapi dari ketidakmudahan itulah biasanya kebajikan sejati itu seringkali tumbuh dalam keadaan yang tidak mudah. Kesabaran lahir ketika dihina. Cinta kasih diuji ketika disakiti. Kejujuran diuji ketika kebohongan nampak lebih menguntungkan. Keteguhan diuji ketika jalan dhamma terasa berat. Disitulah kualitas praktisi perlahan dimurnikan. Ujiannya di sana. Tapi memang bukan siapa yang nguji, bukan. Ya, tapi dari beberapa teks, kadang Dewa Saka menguji seberapa kuat kualitas kita, seberapa murni kebajikan kita. Dewa Saka sering menguji Bodhisatta. Tiba-tiba dia muncul gitu. Saya mau minta ininya, saya mau lihat dana dia sampai sejauh mana. Saya minta nyawa Anda gitu. Ya Bodhisatta dikasihin. Wah, memang tulus dia. Nah, itu cerita di teks ya. Seperti itu. Jadi kebaikan yang dilakukan para makhluk agung bukanlah kebaikan yang sempit, melainkan kebaikan yang dipenuhi welas asih dan kebijaksanaan demi kebahagiaan semua makhluk. Itu yang dilakukan. Jadi Parami mengajarkan bahwa kebajikan sejati lahir dari hati yang bersih, dari keakuan, dari pujian, dan harapan balasan. Karena itu parami adalah jalan transformasi batin dari sifat mementingkan diri sendiri menuju hati yang luas dan penuh welas asih. Transformasi batin dari sifat mementingkan diri sendiri menuju hati yang luas dan penuh welas asih. Makhluk agung tidak berhenti berbuat baik hanya karena dunia tidak memahami niat mereka. Matahari tetap bersinar walau ada yang mencela panasnya. Hujan tetap turun walau ada yang mengeluh tentang badai. Demikian pula hati yang dipenuhi parami itu tetap memancarkan kebajikan tanpa memilih siapa yang pantas menerimanya. Ya, kebaikan yang dilandasi kebijaksanaan juga memahami bahwa membantu bukan berarti selalu memuaskan keinginan orang lain. Terkadang cinta hadir dalam bentuk kelembutan, terkadang hadir dalam bentuk ketegasan yang membawa manfaat jangka panjang. Karena itu, parami bukan sekedar emosi baik, melainkan latihan batin yang mendalam untuk bertindak tepat sesuai dhamma. Jadi bukan cuma sekedar kayak people pleaser gitu ya. Kasih-kasih aja, ya kan, ya excuse saja. Tidak, kita harus bisa bertindak tepat sesuai dengan dhamma. Jadi, dan itu bisa ternyata kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yang mana kita bisa maksimalkan. Bukan berarti kebajikan-kebajikan yang kita lakukan itu tidak menjadi parami. Tergantung prosesnya, tergantung niat kita. Makanya jangan meremehkan kebajikan kecil. Sungai besar pun terbentuk dari tetesan air yang terus mengalir. Demikian pula para Buddha dan makhluk agung mencapai kesempurnaan bukan dalam satu hari,
tetapi melalui ketekunan yang panjang dalam menjaga hati agar tetap penuh cinta kasih, kebijaksanaan, dan keseimbangan. Makanya dalam kehidupan sehari-hari, ya dalam aktivitas sosial, ya kita bisa misalnya memberikan senyuman yang menenangkan, ya kan, ucapan yang meneduhkan, kesabaran terhadap keluarga, kejujuran dalam pekerjaan, dan kemampuan memaafkan. Itu semua bisa jadi ladang parami. Kira-kira seperti itu. Maka parami bukan hanya untuk para petapa atau tokoh suci saja, tapi setiap orang dapat mulai melatihnya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kayak berdana, ya dapat diwujudkan melalui berbagi waktu, berbagi perhatian, dan bantuan kepada sesama. Sila dilatih melalui ucapan dan tindakan yang tidak menyakiti. Kanti berkembang pada saat kita tetap tenang ketika menghadapi hinaan atau kesulitan. Metta tumbuh ketika kita belajar memahami dan memaafkan. UPK hadir saat kita mampu menjaga keseimbangan batin di tengah suka dan duka. Kira-kira seperti itu. Dan itu akan ada hasilnya sekali lagi. Ya, makanya ketika kita berbuat baik, ya jangan hanya kita bertanya apa yang akan saya dapatkan, tapi kita perlu juga koreksi atau merenungkan apakah tindakan saya ini mengurangi penderitaan makhluk lain. Apakah yang saya lakukan ini batinnya menjadi lebih murni? Apakah juga dunia menjadi lebih sedikit damai karena keberadaanku? Nah itu bisa jadi perenungan kita. Karena parami bukan hanya jalan menuju kebahagiaan diri sendiri, tapi cahaya yang menerangi kehidupan banyak makhluk. Ya, ini kan menarik kan? Balik lagi karena kita bukan selfish di sini. Nah, ini ujiannya. Ujian di mana inilah dhamma yang tidak mementingkan diri sendiri. Di situ yang juga kita perlu perhatikan. Dan ketika kita memang sudah selaras dengan dhamma itu sendiri, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dengan tulus, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ya untuk melayani pihak lain atau untuk kebahagiaan semua makhluk, itu justru ya bisa membentuk karakter yang sangat baik dan sangat berguna. Pembentukan karakter itu sendiri dari hal-hal baik yang kita lakukan. Sekali lagi, ini menarik karena mungkin ya selama ini kita menganggap bahwa parami hanya berkaitan dengan para bodhisatta atau makhluk-makhluk agung yang melakukan pengorbanan besar. Ya, padahal dalam kehidupan sehari-hari, parami dapat dipraktekkan oleh siapa saja melalui tindakan-tindakan sederhana yang membawa manfaat bagi banyak makhluk. Poinnya di sana. Inti parami adalah mengembangkan kualitas batin yang mengurangi penderitaan dan meningkatkan kebahagiaan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Ketika dilakukan dengan niat tulus demi kesejahteraan bersama dan bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi, maka kehidupan sehari-hari menjadi ladang yang sangat subur untuk menumbuhkan parami. Itu yang juga kita perlu pahami ya. Jadi kita lebih mulai untuk keluar
Tapi sebenarnya diri kita pun akan dapat manfaat. Justru dengan mengarah keluar kita jadi bisa memurnikan pikiran kita. Parami ini latihan mental jangka panjang. Semakin sering dipraktekkan, semakin kuat karakter yang terbentuk. Setiap parami membentuk dimensi karakter yang berbeda, namun saling melengkapi. Mekanismenya diawali dengan niat baik, cetana, ya mindset yang Bante bilang kemarin-kemarin. Niat baiknya lalu menjadi tindakan, diaplikasikan dengan action, dilakukan lagi dengan didasari oleh cetana itu sendiri, lalu itu akan menjadi kebiasaan. Menjadi kebiasaan karena terbiasa, ya karena terbiasa dilakukan lagi dan lagi dengan niat yang sesuai untuk parami, itu akan menjadi karakter. Jadi membentuk sesuatu yang karena pengulangan. Dan karakter itu akan menjadi watak seseorang. Akan menjadi carita buat kita. Dan ini akan terbawa sepanjang samsara. Apa yang kita bentuk sekarang akan kita bawa karakter ini ke masa depan. Kalau kita belum mencapai pencerahan. Apa yang kita dapat atau kita punya nih karakter sekarang itu adalah bawaan dari masa lampau. Yaitu bagian dari karma, karakter itu. Setiap kali seseorang mempraktekkan parami, otak dan batinnya itu akan terlatih untuk merespon situasi dengan cara yang lebih luhur. Lama-kelamaan, respon itu menjadi otomatis dan natural. Itulah karakter. Jadi memang perlu dicoba lagi. Sampai jadi mahir. Ya, sering Bante katakan, bisa karena terbiasa. Karena terbiasa nanti jadi luar biasa. Nah itu. Ya kan? Karena makin terbiasa jadi luar biasa. Nah di sini mekanismenya. Dari niat menjadi tindakan dan itu jadi kebiasaan, membentuk karakter dan menjadi watak. Jadi parami itu sebagai sistem pendidikan karakter yang utuh sesungguhnya. Bagaimana dana itu akan mengembangkan kepedulian sosial kita. Makanya Anda mengajarkan anak Anda untuk berdana itu supaya lebih peduli terhadap orang lain. Anda harus membentuk proses itu, mengarahkan proses itu. Karma baik udah didapat pasti, tapi jangan emphasize-nya di sana. Bukan nanti banyak berdana biar karma baiknya banyak ya. Itu kurang lebih akan nambahin keserakahan mereka nantinya. Atau mengajarkan untuk memperoleh sesuatu, mengharap sesuatu dari apa yang dilakukan. Sekali lagi, kalau bahasa Bante kemarin-kemarin itu Anda jadi transaksional jadinya, berbuat baiknya. Saya dapat apa nih dari kebaikan ini? Kalau kata bahasa umum mah wani piro gitu. Bayar berapa gitu. Nah, ya kan? Kalau enggak mau. Kalau saya enggak dapat apa-apa ya enggak mau gitu. Dana itu akan membentuk kepedulian sosial. Coba kita cek kita sendiri. Setelah ribuan kali kita melakukan dana, gimana kepedulian sosial Anda? Apalagi yang di kota besar tetangga aja nggak kenal, walaupun pintunya nggak ada pagernya gitu. Susah gitu kan interaktifnya gitu. Dana akan membentuk kepedulian sosial. Sila
akan membentuk integritas moral. Nekama itu akan membentuk pengendalian diri. Panya akan membentuk kebijaksanaan. Wiriya akan membentuk ketekunan. Kanti membentuk kesabaran. Saca akan membentuk kejujuran. Aditana akan membentuk keteguhan. Dan metta akan membentuk kasih sayang. Upeka akan membentuk keseimbangan batin. Jadi ternyata bukan cuma dana aja yang perlu kita praktekin ya. Bukan cuma meditasi aja juga yang perlu kita praktekin kan. Bukan cuma sila juga yang kita praktekin. Ini juga perlu yang lain. Berarti memang selama ini kita prakteknya kurang komplit. Atau kurang ada pengarahan yang komplit mungkin. Harus bagaimana. Gitu. Ketika seseorang melatih seluruh parami ini secara seimbang, ia tidak hanya menjadi pribadi yang sukses secara duniawi, tetapi juga menjadi manusia yang membawa manfaat bagi banyak makhluk sesungguhnya. Ini yang dibilang kondisi baik akan menghasilkan kebahagiaan, kondisi buruk akan menghasilkan penderitaan. Nah, ini bagian dari cara kerja hukum karma juga, sebab akibat. Lebih lanjut tentang bagaimana penjelasan parami itu sendiri, bagaimana 10 parami bisa membentuk karakter yang terbentuk dari setiap parami. Ke-10 parami bukan sekedar tindakan kebajikan, melainkan kualitas batin yang membentuk karakter atau perilaku atau conduct, carana seseorang menuju pencerahan. Ini perlu di bold ini ya. Jadi 10 parami bukan sekedar tindakan kebajikan, melainkan kualitas batin yang membentuk karakter atau perilaku seseorang menuju pencerahan. Dan masing-masing parami memiliki peran spesifik dalam mentransformasi karakter praktisinya. Yang pertama, dana, kemurahan hati. Orang ini memiliki tangan terbuka dan hati yang lapang. Ia tidak pernah merasa kurang dalam tanda kutip meski memberi banyak. Tidak ada kalkulasi untung rugi saat membantu. Kehadirannya membuat orang lain merasa disambut dan diperhatikan. Ia bebas dari keserakahan yang halus, bahkan waktu dan perhatiannya pun ia berikan dengan tulus. Kualitas ini membentuk karakter yang rela melepaskan dan tidak terikat pada kepemilikan materi maupun diri sendiri. Praktek ini berfungsi menghancurkan noda kekikiran dan melatih pikiran untuk menjadi murah hati serta terbuka kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Ini dana, hal-hal yang kualitas baik atau karakter yang akan membentuk dana itu sendiri. Ya, seseorang yang misalnya pembentukan dari kemurahan hati. Lalu 2, sila, moralitas. Orang ini memiliki integritas yang konsisten. Perilakunya sama, baik ketika dilihat orang maupun sendirian. Tidak ada kepura-puraan. Pikirannya cenderung jernih dan tidak terbebani rasa bersalah atau penyesalan. Orang lain merasa aman dan percaya di dekatnya karena ia dapat diandalkan. Kemoralan membentuk karakter yang murni, disiplin dan terpercaya. Dengan menahan diri dari tindakan buruk,
Seseorang mengembangkan rasa malu dan takut akan perbuatan salah, hiri dan otapa, yang pada akhirnya menciptakan ketenangan batin dan membebaskan diri dari penyesalan. Nekama itu, nekama parami, pelepasan. Orang ini tidak mudah dikendalikan oleh keinginan. Ia bisa menikmati hal-hal baik tanpa bergantung padanya. Kehilangan tidak membuatnya runtuh. Ia tidak mudah dimanipulasi lewat rayuan kenikmatan. Ada kebebasan batin yang terasa dalam cara hidupnya, yaitu ringan, tidak berat oleh nafsu. Pelepasan membentuk karakter yang puas, contentment, santuti, dan mandiri. Kualitas ini membantu seseorang menarik diri dari keterikatan pada kesenangan indrawi yang menyesakkan, sehingga menciptakan pikiran yang condong pada ketenangan dan kesendirian yang damai. Panya, kebijaksanaan. Orang ini melihat lebih dalam dari permukaan. Ia tidak mudah terjebak penampilan, tidak reaktif terhadap situasi, karena ia terlebih dahulu memahami akar masalahnya. Ia berbicara tepat sasaran. Nasihatnya membebaskan, bukan memperumit. Kegelapan, kebingungan tidak bertahan lama di hadapannya. Kebijaksanaan membentuk karakter yang jelas dan tajam dalam menembus sifat asli fenomena. Karakter yang bijaksana tidak mudah bingung oleh delusi, mampu membedakan apa yang bermanfaat dan berbahaya, serta menjadi pemandu bagi kualitas-kualitas lainnya agar tetap murni. Lalu wirya, semangat. Orang ini memiliki daya juang yang tidak mudah padam. Ia tidak menunggu kondisi sempurna untuk mulai bertindak. Ketika jatuh, ia bangkit dengan tenang. Bukan karena keras kepala, tetapi karena ia memahami bahwa usaha itu sendiri adalah bagian dari jalan. Kehadirannya menginspirasi orang lain untuk tidak menyerah. Kegigihan membentuk karakter yang pantang menyerah dan kokoh. Kualitas ini memberikan energi untuk terus berjuang demi kesejahteraan makhluk lain dan mencegah seseorang berhenti di tengah jalan sebelum mencapai tujuannya. Ya, kanti, kesabaran. Orang ini tidak meledak ketika diperlakukan tidak adil. Ia bisa menghadapi hinaan, kritik, bahkan perlakuan buruk tanpa kehilangan ketenangan. Yang luar biasa, ketenangannya bukan hasil menahan diri yang menekan, tapi berasal dari pemahaman mendalam bahwa kemarahan hanya melukai dirinya sendiri. Ia menjadi tempat berlabuh bagi orang yang sedang dalam badai emosi. Nah, kadang kita sabar karena ditahan. Paling ngancem, ntar lu ya kalau udah waktunya gitu. Ya, tunggu aja tanggal mainnya gitu. Itu yang dipendam itu. Makanya sabarnya bukan menahan diri yang menekan gitu, tapi pemahaman mendalam. Nah, makanya kesabaran membentuk karakter yang toleran dan tenang dalam menghadapi gangguan. Karakter ini mampu menerima hal-hal yang tidak menyenangkan tanpa rasa marah atau benci, menjadikannya seperti samudra yang dalam yang tidak tergoyahkan oleh serangan dari luar. Saca, kejujuran.
Orang ini dapat dipercaya sepenuhnya, kata-katanya selaras dengan pikirannya, dan pikirannya selaras dengan perbuatannya. Ia tidak berkata satu hal, lalu melakukan yang lain hal. Kejujurannya bukan untuk menyakiti. Ia tahu kapan harus bicara dan bagaimana caranya. Orang merasa aman, jujur di dekatnya, karena ia sendiri ada cermin kejujuran. Ya, untuk bisa terbuka, orang akan lebih aman karena ya memang orangnya terbuka. Bisa dibilang apa adanya. Kebenaran membentuk karakter yang jujur dan dapat diandalkan. Dengan tidak menipu dalam ucapan maupun tindakan, seseorang membangun pondasi karakter yang kuat. Sehingga kata-katanya memiliki otoritas. Dan ia menjadi orang yang teguh pada janji atau sumpah spiritualnya, kira-kira. Aditana atau tekad yang kuat. Orang ini memiliki kualitas baja dalam ketenangan. Ia tidak mudah digoyahkan oleh godaan, tekanan sosial, atau kesulitan yang datang bertubi-tubi. Bukan karena keras kepala, tapi karena ia tahu kemana ia menuju dan mengapa. Ada keteguhan yang tenang, bukan kekakuan, melainkan pegangan yang tak terlepas. Tekad membentuk karakter yang tidak tergoyahkan dalam memenuhi syarat-syarat pencerahan. Kualitas ini memastikan bahwa meskipun menghadapi rintangan yang berat, seseorang tetap konsisten pada jalannya dan tidak mudah goyah oleh pengaruh eksternal. Ya, nggak mudah dirayu juga gitu. Atau diiming-iming gitu. Janji-janji surga. Meta, cinta kasih. Orang ini tidak punya musuh dalam hatinya. Ia mampu mendoakan kebaikan bahkan bagi mereka yang menyakitinya. Kehadirannya menghangatkan, orang merasa diterima apa adanya. Ia tidak memilah-milah siapa yang layak mendapat kasihnya. Ada kualitas aman dan nyaman yang terpancar dari caranya memperlakukan orang lain. Cinta kasih membentuk karakter yang lembut dan penuh kasih yang selalu menginginkan kebahagiaan bagi semua makhluk. Nah, karakter ini menghapus kebencian dan menjadi landasan bagi munculnya belas kasihan, compassion, yang mendalam kepada dunia. UPK, keseimbangan batin. Orang ini tidak dihempas oleh suka duka kehidupan. Pujian tidak membuatnya sombong, celaan tidak membuatnya hancur. Keberhasilan dan kegagalan ia hadapi dengan batin yang sama. Ia seperti gunung. Di sekelilingnya bisa ada badai, tapi puncaknya tetap diam. Orang yang dekat dengannya merasa ada kestabilan yang menenangkan. Keseimbangan batin membentuk karakter yang adil dan netral terhadap semua makhluk maupun peristiwa. Karakter ini membuang rasa suka atau ketertarikan dan tidak suka atau penolakan. Sehingga praktisinya tetap stabil secara mental baik saat beruntung maupun saat mengalami kemalangan. Ini kayak bacain bintang Bante ya, horoskop ini. karakter baik. Tapi inilah yang akan membentuk kualitas-kualitas dhamma ini ya. Ya kan Anda suka kan baca bintang-bintang gitu kan. Itulah yang akan terbentuk ya. Nggak tahu Anda ngerti apa enggak nih dengerin Bante doang. Ya ini menarik gitu. Tinggal dipraktekin aja ya. Bagaimana ternyata praktek itu sendiri bukan cuma dana, sila, samadhi. Sekali lagi 10 parami juga diperlukan. Nah, jika
kita ya mengembangkan ke-10 secara seimbang, yang muncul adalah pribadi yang pertama dapat dipercaya tanpa perlu membuktikan diri. Lalu kuat tanpa keras, lembut tanpa lemah. Peduli tanpa posesif, memberi tanpa mengharapkan kembali. Bijak tanpa arogan, sabar tanpa pasif. Teguh tanpa kaku. Terbuka tanpa mudah terbawa arus. Menarik kan? Ya, Bante ulang ya. Dapat dipercaya tanpa perlu membuktikan diri. Kuat tanpa keras. Lembut tanpa lemah. Peduli tanpa posesif. Memberi tanpa mengharapkan kembali. Bijak tanpa arogan. Sabar tanpa pasif. Teguh tanpa kaku. Terbuka tanpa mudah terbawa arus. Inilah karakter ya dalam tradisi Theravada yang disebut mendekati kualitas seorang bodhisatta. Ya, kita bisa bayangkan kualitas seorang Buddha seperti itu. Makanya kalau kita baca sutta, Buddha kayaknya lembut banget. Tapi kalau Anda baca Vinaya, Buddha itu tegas banget. Wah, ketegasan Buddha tapi nggak arogan gitu. Kuat sekali, konsisten sekali pengajaran di sana. Dan kita akan melihat bahwa Buddha itu seorang yang tegas. Ya, tapi tidak keras, bisa dikatakan. Teguh tapi tidak kaku. Dia bisa mengayomi semua. Nah, di sini dikatakan karakter ini adalah bukan sosok sempurna yang jauh dari realita. Mungkin kan kita bisa kuat tapi tanpa keras gitu kan. Lembut tapi tanpa lemah, bisa juga kan. Ya, misalnya kita ini ya silakan saja kalau Anda mau coba gitu. Tanpa harus marah-marah gitu kan. Oke, enggak bisa. Enggak boleh begitu. Ya kan? Bisa aja kan? Enggak boleh, enggak bisa. Kan bisa kita turunin tensinya. Enggak bisa, enggak boleh begitu. Ya, lembut tapi enggak lemah gitu kan. Ya sudah, boleh silakan aja. Dan kalau Anda mau, tapi bukan urusan saya. Lembut tapi tanpa lemah. Yang itu yang kita jaga. Di sini dikatakan justru semakin manusiawi dalam artian terdalam. Hal-hal yang memang ini bisa gitu, terbentuk. Karena kenapa bisa seperti itu? Ya, semakin manusia dalam artian terdalam adalah karena ia telah memurnikan apa yang paling mulia dalam diri manusia. Kualitas-kualitas batinnya terasah. Jadi secara keseluruhan 10 parami ini bekerja secara sinergis untuk mengikis cinta diri atau self-love atau selfish itu sendiri. Dan mengembangkan kasih sayang yang tulus bagi orang lain yang merupakan inti dari karakter seorang calon Buddha. Buat Anda-Anda yang calon Buddha nih, perhatiin nih. Yang mau jadi arahat. Not selfish ya. Anda harus sudah keluar gitu. Misalnya untuk kesejahteraan makhluk lain, untuk orang lain gitu. Anda praktek pun bukan untuk Anda sendiri. Anda misalnya saya praktek buat capai jana, supaya saya mencapai nibbana, tidak. Praktek buat sasana gitu. Jadi kan enggak ke sana, biar banyak makhluk yang dapat manfaat dari praktek dhamma saya. Itu kan mulia. Saya berdana misalnya, ya ini kan dana kan praktek dhamma. Ya saya berdana ya untuk praktek dhamma, sehingga dari praktek dhamma saya ini banyak yang mendapat manfaat. Nah itu kan indah sekali. Kita menjaga kemurnian pikiran kita dengan niat seperti itu.
Sehingga semuanya ya nothing tulus. Baik kita lakukan baik, tapi bukan untuk mengotori pikiran kita. Sekali lagi, saya akan dapat apa nantinya? Tidak. Nggak dapat apa, ini kebaikan kok saya kerjakan. Nggak masalah, nggak ada ruginya gitu kan. Nah itu akan justru meringankan beban kita. Karena nggak ada yang perlu kita mau capai. Ya, kalau memang waktunya sudah matang, kondisinya ada, pasti nyampe, pasti tercapai, pasti. Bisa paham semuanya ya. Kira-kira demikian ya tentang parami itu sendiri. Menarik. Pembentukan parami dari karakter dan ternyata bisa. Nah, ini yang mau dibilang jarang diekspos di kita. Bagaimana perbuatan baik itu ya outputnya atau outcome-nya pasti baik. Kalau outcome-nya tidak baik, berarti ada yang salah dari pengertian kita terhadap kebaikan itu sendiri. Makanya mulai sekarang Anda harus menjadi praktisi Dhamma. Bukan mengumpulkan kebajikan, bukan mencari kebajikan, tapi praktisi Dhamma. Yang mempraktekkan, yang memang benar-benar mempraktekkan Dhamma, sehingga Anda akan dapat manfaat dari Dhamma itu sendiri. Demikian yang bisa Bante sampaikan untuk malam ini ya. Ya, mungkin kita bisa lanjut lagi minggu depan. Penjelasannya Bante singkat sebenarnya. Ada yang lebih ini lagi. Nanti kita akan coba bahas lebih dalam lagi ya, variasi-variasinya. Bagaimana parami ini bermanfaat.